Halo, selamat pagi Bapak Ibu para stroker dan Bapak Ibu subscriber dari Struker Harus Bahagia. Pagi ini 11 Oktober 2023 kami akan sama-sama meresmikan studio mini Bapak Komarudin Rahmat atau channelnya Analisa Struk. Kita sama-sama akan menyaksikan peresmian daripada studio mini yang beliau bangun. Pagi, Resna sehat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Wih. Udah nggak fokus. Tapi lama-lama saya kok kuat gitu. Lama-lama baru kuat. Makin semangat, makin kuat, jalan seharian. Tiap hari seharian. Bahkan saya rindu datangnya pagi. Saya kepengen jalan. Saya jalan tuh dari Tujuh Menteng ke Marunda. Berapa kilo berapa ya? Jalan. Sampai berkembang terus. Saya udah bisa jalan. Kemudian kebas masih ini. Kebas di mana? Di kaki dan di mana? Di iga tuh masih kencang. Ini masih kencang. Nah, saya mikir sendiri, jadi tidak ada YouTube waktu itu, belum ada Pak Andreas. Jadi semua saya mikir sendiri. Saya lihat orang bersepeda di Sumarekon kan. Oh jangan kalau pakai sepeda ini saya bisa menguatkan tangan saya. Benar saja. Setahun saya bersepeda. Saya masuk klub di luar Bekasi ini, ikut klub. Itu saya kalau bersepeda jauh, ke Ancol, ke Kota Tua, bolak-balik kan. Kadang-kadang karena Depok 50 kilo tuh bolak-balik. Nah, lama-lama ternyata selama 1 tahun itu kebasnya hilang. Kebasnya hilang. Kaki menyusul kemudian hilang. Kemudian saya mendapat teori di situ bahwa kebas itu akan hilang seiring menguatnya otot. Gitu. Jadi di situ saya makin. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya mendapat pelajaran-pelajaran. Tanya ke dokter. Oh, termasuk gerakan-gerakan pengulangan itu saya dapatkan dari bacaan. Jadi orang yang saya ini aja singkat saja ya. Jadi orang yang pulih stroke itu, orang yang pasca stroke itu hanya, yang menurut keyakinan saya itu hanya fisioterapi dan okupasi. Itu. Jadi semua pengobatan itu saya lihat ya, bukan tidak ada gunanya, artinya efektifnya rendah. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya tidak pernah ikut terapi. Saya mengolah diri sendiri dengan pikiran sendiri. Saya mengolah diri sendiri. Dan kemudian saya yakini bahwa kalau kita mau pulih orang terkena stroke pertama, maka dia masuk fisioterapi. Dan ini saya buktikan dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto dia tidak keluar rumah sakit. Begitu dia dinyatakan pulih, artinya oksigen masuk kembali ke otak, terus kemudian darah mengalir ke otak, dia tidak pulang seperti kita. Dia tetap di rumah sakit, kemudian dia ikut fisioterapi sampai dia bisa keluar jalan. Nah, kalau saya waktu itu karena ekonomi saya sangat buruk, saya tidak bisa menjangkau fasilitas fisioterapi, saya tidak mampu. Jadi makanya tangan saya ini masih kaku karena saya alamiah. Jadi saya kalau dulu saya pikir kalau saya ini saya dapat baik. Dulu kaku gini dulu seperti jalannya sahabat saya itu Bang Sapi. Tapi dulu karena masih 6 bulan ya, jadi masih lentur, jadi saya banting. Pagi, siang, malam jalan sambil banting. Akhirnya kemudian lurus. Nah, kemudian ini terbuka, jadi kebuka sendiri. Nah seperti itu. Jadi memang itulah saya jadi terganggu Pak Jita ya. Ya, gitu. Terima kasih Pak Jita apresiasinya. Jadi memang saya jadi hilang. Jadi apa tadi saya ngomong apa? Fisioterapi. Jadi karena saya tidak pernah ikut terapi, saya yakini bahwa saya pulih stroke itu dari 3 hal. Yang pertama adalah saya bisa mengendalikan pikiran. Karena ya, stroke itu saya konfirmasi ya, semua saya sudah
tidak ada di dokter, tidak ada di mana-mana semua. Tapi saya sebagai aktivis menyatakan diri sebagai aktivis dan motivator pulih stroke, saya semua wawancara orang bahwa penyebab stroke itu adalah beban pikiran. Dari beban pikiran, was-was, cemas, sedih berkepanjangan, marah berkepanjangan, kecewa berkepanjangan, marah, dengki, ya sakit hati, itulah yang menyebabkan orang terserang stroke. Karena pada saat yang bersamaan diri kita dalam keadaan letih. Semua sudah saya konfirmasi, semua saya, termasuk Mas Rano, saya dengar begitu. Beliau begadang, beliau olahragawan, pergi begadang. Beliau cerita waktu di lapangan banteng, saya tangkap semua itu dari cerita-cerita lepas begitu, dari yang saya wawancarai secara resmi di YouTube, dari orang yang saya temukan di jalan, semua terkonfirmasi bahwa stroke itu sebabkan beban pikiran dengan keadaan terlalu capek. Kemudian makanan juga berpengaruh, tapi dia tidak sebesar beban pikiran. Karena itu olahragawan terkena, ya kan, ustadz terkena, ustadz Kiai Andet itu stroke, ya Arifin Ilham itu, saya konfirmasi informasinya. Jadi semua bisa stroke, asal ketika pada saat itu beban pikiran menggelayut. Pada saat itu ya, mungkin kemarin enggak, pada saat itu lebih, dan beban pikiran yang kita tidak sadari. Misalnya kita tidak lulus kuliah, tidak lulus ujian, pada saat itu terjadi serangan. Karena itu tekanan diastolik. Tekanan diastolik. Jadi kalau makanan itu, sahabat, itu normatif, sebetulnya tidak berbahaya makanan itu. Karena makanan itu dia sirkulasinya ada, seperti dari BAB dan dari urin, dan dibakar kalorinya. Dan saya sudah menemukan teorinya dari bacaan dan dari keterangan dokter bahwa makanan yang harus diwaspadai bagi orang stroke seperti kita ini makanan yang mengandung lemak jenuh. Apa saja? Daging merah, kuning telur, jeroan, santan, mentega, junk food, itu semua makanan yang mengandung lemak jenuh, termasuk gorengan jajanan yang menggunakan minyak berulang. Yang menggunakan minyak goreng berulang, itu lemak jenuh. Nah, itu kalau dibakar kalorinya dengan kita olahraga dan kita kerja keras, maka dia menjadi berproduksi menjadi kolesterol baik. Kalau dia binaragawan dia menjadi otot, kalau dia atlet dia menjadi pelumas. Itu kolesterol baik. Kan orang bingung, dokter aja bingung, kolesterol baik itu apa sih? Oh, kolesterol baik intinya. Padahal kolesterol baik itu adalah kolesterol yang diproduksi dari makanan kita, yaitu lemak jenuh. Dia berproduksi seperti itu. Nah, kalau kita lemah gerak, maka yang terjadi adalah sampah. Jadi kolesterol jahat namanya. Disebut kolesterol jahat. Jadi orang bilang itu kolesterol baik dari apel, dari saya enggak. Bisa juga benar, tapi kolesterol baik itu yang kolesterol yang diproduksi oleh tubuh kita, yaitu dari makanan yang mengandung lemak. Nah, kemudian bagaimana bahayanya? Makanan itu tidak bahaya. Saya contohkan di sungai. Sungai itu mengalir, di situ banyak sampah. Tapi air mengalir tetap ke laut karena tekanan air itu kencang, tapi dia mengalir ke laut. Tidak bahaya, paling orang pusing-pusing. Ini adik ipar saya. Beliau ini 200, ya ingat 200 tekanan darah tinggi, aman-aman aja. Kalau dia pusing, dia ke dokter, dok, saya 200 lebih, oh masuk rumah sakit, jadi nggak bahaya terkena stroke atau jantung. Ya, yang bahaya adalah tekanan darah yang naik secara tiba-tiba, yaitu yang disebabkan oleh beban pikiran dan terlalu capek itu, yaitu yang saya sebut banjir bandang. Jadi sungai yang normal, kemudian timbul banjir bandang, menghantam jembatan, menghantam segala yang dilewati, itulah yang disebut stroke. Nah, jadi seperti makanan tidak berbahaya, tidak begitu berbahaya sepanjang kita bisa mengolahnya. Nah, saya ketika itu karena saya menganggap saya lemah gerak, maka saya beli pantang makanan yang mengandung lemak. Bertahun-tahun saya pantang, dan saya konfirmasi
Saya tanya Pak Arianto, karena yang paling cocok dengan saya itu Pak Arianto. Pak Arianto itu kulitnya seperti saya, cuma bedanya dia orang kaya, saya orang susah. Pada waktu itu ya, dia kaya, dia masuk rumah sakit, segala macam terapi dia ikuti. Saya tidak, saya sendiri. Nah, tapi prinsip-prinsipnya hampir sama. Beliau bergerak dan bergerak. Jadi saya kebetulan kita sekarang fisioterapi. Saya rekomendasi kalau kita pasca stroke itu tidak ada kaitan dengan pembuluh darah itu omong kosong, orang ngarang-ngarang aja itu. Maaf ya yang udah DS saya. Maaf, itu ngarang, semua ngarang. Jadi pembuluh darah itu dikosongin misalnya, itu akan reproduksi lagi dengan jumlah yang sama, dengan kandungan lemak yang sama. Seperti kita dibekam. Dibekam kan yang ditarik bukan kolesterolnya, bukan lemaknya, tapi semua kan. Nah ketika dia berproduksi, ya muncul lagi lemak dalam darahnya muncul, trigliseridanya itu, ya kan, kental darahnya muncul, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi saya saya kadang-kadang selalu lupa tuh. Kalau tadi saya ngomong dari mana? Ya kan, fisioterapi. Jadi saya rekomendasi fisioterapi. Fisioterapi ini, tapi fisioterapi itu orang banyak yang nggak percaya fisioterapi itu. Masa orang suruh digerak-gerakan gini aja bisa pulih ya? Nggak mungkin. Akhirnya dia panik, dicari pengobatan alternatif, buang waktu dan buang tenaga. Ketika sudah kaku baru sadar, baru ketemu YouTube-nya Pak Komar ya kan, baru sadar, oh terlambat. Ya terlambat, memerlukan waktu dan cara yang lebih ketat lagi untuk melakukan perbaikan. Tapi saya katakan pasca stroke itu tidak ada pengobatan lain yang bisa kita lakukan fisioterapi. Ya, kalau misalnya dalam menekuk begini, kita berpikir sendiri bagaimana caranya agar bisa lurus, bagaimana agar caranya bisa. Nah, saya punya rumusnya, yaitu dengan konsisten, fokus, latihan, berkesinambungan dan konsisten. Tidak bisa kalau sekali-kali latihan kemudian kita bisa pulih, susah. Jadi harus konsisten, berkesinambungan. Contohnya konsisten, ya kan. Dan kegiatan itu harus berkesesuaian, Ke kantor saya bilang naik sepeda, ke pasar dari kampus, semua berkesesuaian. Saya kira itu saja sahabat ya, Nah, kemudian tujuan saya bikin ini. Channel saya dah analisa stroke ya. Jadi banyak orang yang sudah tahu. Saya banyak orang yang mengejutkan saya. Salah satu ini contoh Pak Andreas. Ya, saya waktu itu diundang oleh Pak Sohadi. Beberapa kali saya nggak datang. Tapi ketika di mana? Lapangan Banteng. Di lapangan Banteng saya datang. Karena saya pikir saya pengen tahu aja deh. Ya kan, Pak Sohadi orangnya luar biasa. Artinya orangnya tuh mengajak terus. Padahal saya pikir ini ya, padahal saya pikir pada waktu itu saya pikir ini sama aja, ini orang bisnis aja ini urusannya gitu. Saya mohon maaf pada Pak Suwadi waktu itu. Jadi Pak Suwadi orangnya orangnya sangat ulet ya. Akhirnya saya ikut di mana? Di lapangan Banteng. Lapangan Banteng saya ikut. Sebetulnya saya ingin tahu apa sih komunitas apa sih ini gitu kan. Kemudian saya minta izin, saya ngambil gambar, ngambil video. Ketika saya sudah ngambil video, pas ke Pak Andreas teriak, ini Pak Komarudin ya, loh. Nah saya, dia kan saya penonton YouTube Bapak. Nah, di situ, waalaikumsalam. Nah jadi channel saya adalah analisa stroke. Tapi saya sudah termonetisasi, sudah dimonetisasi oleh YouTube. Saya sudah dapat gaji dari YouTube walaupun kecil. Gitu. Nah, tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin YouTube saya berkembang karena materi yang saya sampaikan itu aja, ya kan, tidak berkembang lah. Akhirnya saya berpikir keras, saya ingin membuat bukan hanya YouTube tapi juga yang lain-lain. Dan YouTube ini saya akan fokus pada tangsel luar negeri. Jadi nanti saya akan membuat YouTube
humaniora yang terkait dengan stroke, tapi tidak kepada masalah teknis pengobatan, tetapi pada masalah aspek sosial. Misalnya aspek sosialnya, saya menemukan orang yang terlantar, tidak saya temukan, kemudian saya berikan teks bahasa Inggrisnya, kemudian biar bahasa luar negeri masuk. Kemudian ada orang yang ditinggalkan pasangannya, ya kan, menderita, nah saya wawancara masuk. Jadi seperti saya ingin kembangkan, karena itulah saya bikin studio mini. Jadi ini di sudut-sudut nanti saya bikin sudut-sudut kamar saya di atas bawah itu nanti bikin spot-spot pengambilan konten. Dan kebetulan saya ini punya sahabat ini yang solid sekarang ini, YouTuber. Ya, ini ada Pak Andreas, ada Bang Paul, Bang Medrik ya, ditambah lagi sekarang udah Adi. Nah nanti mungkin kita saling bekerja sama, saling mengisi gitu. Dan saya, alhamdulillah, saya sendiri kan sebetulnya seperti saya membuat studio ini, sebetulnya idenya hanya semangat aja. Jadi belum tahu apa yang ke depan. Karena saya dulu adalah aktivis ya. Saya dulu waktu muda aktivis mahasiswa, mau ke belakang. Jadi saya sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan sukses. Misalnya saya mau bikin showbiz, sukses, besar. Mau mengangkat apa lagi, mau bikin seminar, sukses. Tapi saya belum pernah sukses di dalam hal yang bersifat komersil. Jadi yang bernilai uang saya selalu gagal. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba lagi. Jadi menggunakan energi saya terakhir, saya gunakan untuk bagaimana saya membangun bisnis ini lagi. Dan dibantu oleh teman-teman yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan terwujud. Di samping juga saya sekarang punya calon nih, saya kenalkan nih, Mila, yang mungkin dia nanti akan membantu saya dalam bisnis ini. Kenalin yang mana, kenalan. Nah, jadi saya ketemu di Kresna, maka saya tidak perlu panggil Kresna. Jadi itulah kawan-kawan sekalian, sahabat sekalian, pengantar dari saya mungkin panjang. Mohon doanya atas usaha yang akan saya bikin ini. Dan terima kasih Pak Suhadi yang telah mengisi kegiatan ini dengan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.